Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tukur Rafiq Araniri dari kelas 11 OTKP 4, absen 34. Di sini saya akan presentasikan materi minggu lalu berupa materi atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa gerakan seperti berlari, melempar, dan sebagainya. A. Kategori keterampilan gerak lari. Satu kategori keterampilan gerak lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau bisa disebut juga sprint. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan, yaitu gerak A, gerak start jongkok. Posisi pertama adalah bersedia. Posisi kedua adalah siap. Posisi ketiga adalah aba-aba. B, gerak lari. Pes, topang, depan, dan dorong. Drive, tujuannya untuk memperkecil hambatan saat sentuh tanah dan untuk memaksimalkan dorongan ke depan. 2. Pes layang, tujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat sentuh tanah. Gerakan langkah kaki panjang dapat dilakukan secepat mungkin. Ayunan lengan yang konstan. C. Posisi badan condong ke depan secara wajar serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. C. Gerakan memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Teknik memasuki garis finish: membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish, menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Yang dilarang adalah tidak boleh meloncat pada saat memasuki garis finish, tidak boleh menggapai pita finish dengan tangan, dan tidak boleh berhenti meledak di garis finish. D. Aktivitas belajar keterampilan gerak lari. Yang pertama, aktivitas pertama, start dan posisi yang berbeda. Aktivitas kedua, start berdiri dengan suatu tanda. Yang ketiga, start berdiri dengan variasi. Keempat, posisi bersedia. Kelima, posisi siap. Keenam, urutan gerak keseluruhan. Ketujuh, latihan dasar. Kedelapan, latihan atau drill dasar. Kesembilan, lari dengan tahanan. Aktivitas ke-10, lari mengejar. Ke-11, lari pencepatan. Dan yang terakhir adalah start layang, lari sprint 20 meter. 2. Kategori keterampilan gerak lari jarak menengah. Gerakan lari jarak menengah 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Gerakan ini sedikit berbeda dengan gerakan lain jarak pendek atau sprint. Hal-hal yang dianggap tidak sah dalam lari jarak menengah yaitu melakukan kesalahan lebih dari 3 kali, memasuki lintasan pelari lain, mengganggu pelari lain, keluar dari lintasan, terbukti memakai obat perangsang. Petugas atau juri dalam lomba lari jarak menengah terdiri atas starter, recall starter, timer, pengawas lintasan, juri kedatangan, dan juga juri pencatatan hasil. Baik, keterampilan gerak start berdiri lari jarak menengah. A. Yang pertama, melakukan gerak start berdiri. Teknik yang dilakukan adalah sikap pemulaan, yaitu waktu aba-aba bersedia, badan condong ke depan, kedua lengan tergantung lemas dengan siku sedikit agak dibengkokkan. Pada waktu aba-abaya atau bila dalam perlombaan mendengar bunyi tembakan pistol start, maka pelari berlari secepat mungkin. C. Keterampilan gerak lari jarak menengah. Melakukan lari jarak menengah, gerakan teknik lari jarak menengah pada dasarnya sama atau hampir sama dengan gerakan teknik lari jarak pendek. D. Keterampilan gerak memasuki garis finish lari jarak menengah. B. Kategori keterampilan gerakan lompat. Kategori keterampilan gerak lompat jauh. Lompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak sempit atau rendah maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya.
Lintasan untuk lari awalan panjang 30-40 meter dan lebar 1,22 meter. Harus rata serta tidak licin. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. A. Keterampilan gerak lompat jauh. Gerak lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahap awalan dan tahap tolakan. Tahap awalan berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Berlari cepat mulai awalan hingga pada saat langkah-langkah akhir. Kedua, tahap tolakan. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Tujuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentakkan tanah. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Ketiga, tahap sikap saat melayang di udara. A. Gaya jongkok. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk, dan telapak kaki menghadap bawah. B. Gaya menggantung hang style. Pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung. Gaya berjalan di udara. Tekniknya yaitu tolakan yang kuat dinamis setelah tolakan kaki ayunan di bawah ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Langkah jalan khas, langkah kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki bagian bawah berangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Tahap mendarat, kedua kaki diluruskan ke depan, rapat, lutut agak ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. E. Melakukan gerakan lompat jauh secara keseluruhan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh adalah sikap badan kaku, footwork lambat, tergesa-gesa, menolak melebihi balok tumpu, menolak dengan dua kaki, gerakan melayang tidak kombinasi ke depan dan ke atas, mendarat dengan satu kaki dan tidak ada gerakan lanjutannya. C. Kategori keterampilan gerak lompat. Keterampilan gerak lompat tinggi. Ada beberapa gaya lompat tinggi, yaitu gaya berguling, gaya telentang atau flop, dan gaya gunting. Ketiga gaya itu memiliki gerakan yang sama, tetapi berbeda pada saat tubuh berada di atas mistar. A. Tahap awalan atau ancang-ancang. B. Tahap persiapan. C. Tahap tolakan kaki. D. Tahap melayang di atas mistar. E. Tahap pendaratan. F. Melakukan gerakan lompat tinggi secara keseluruhan. Oke, segitu aja yang mungkin presentasi yang dapat saya bicarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.